Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di GKK TV dalam acara Berkebun Yuk. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bertanam tanaman hidroponik dari Pak Yudo dan Ibu Stella. Kalau bulan yang lalu kita belajar menanam kangkung hidroponik, hari ini kita lihat di sini ya. Kita akan belajar menanam selada hidroponik. Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar dari Pak Yudo dan Ibu Stella. Tetapi seperti biasa, hari ini saya akan menginformasikan kembali dengan tidak jemu-jemu kepada pemirsa. Jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari punya pergumulan, jangan khawatir ya, jangan bersusah hati. Memang saat ini kehidupan semakin hari semakin sulit, tetapi Bapak Ibu punya sahabat doa. Silakan Bapak Ibu lihat di GKK TV ini. Ada tulisan doa dan Alkitab. Pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Silakan isi nama Bapak Ibu, kemudian apa yang menjadi pergumulannya, silakan pengen didoakan apa, tulis ya di situ. Lalu cantumkan nomor HP atau WA, lalu klik kirim. Nanti kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa, jadi jangan khawatir. Nah, sekarang kita akan berjumpa dengan Pak Yudo dan Ibu Stella. Kita akan belajar hari ini yaitu menanam tanaman selada dengan metode hidroponik. Oke? Halo Stella, selamat pagi. Apa kabarnya pagi, nih? Cinovi, kabar baik, terima kasih. 1 bulan ya kita nggak ketemu, kita kembali berjumpa di acara Berkebun Yuk. Nah, kalau bulan lalu kita sudah belajar, diajarin oleh Stella nih ya, bertanam kangkung hidroponik ya. Dan dengan Cinovi metode. udah mencoba sendiri Oh iya, kan? saya udah nyoba. Nanti kita ngomong-ngomong ya, kayaknya nih waduh kurang memuaskan. Tidak sesimpel waktu. Tidak sesimpel waktu praktek di kita sini ini ya. Oke, nanti kita ngobrolin si kangkung ya. Nah, hari ini sudah ada tanaman selada. Tentunya kita mau belajar hari ini yaitu tanaman selada ya secara hidroponik. Metode hidroponik ya. Betul. Nah, saya mau tanya kenapa nih Stella kok pilihnya selada? Kan banyak macam nih sayuran. Baik. Pertama-tama, selada itu merupakan salah satu tanaman yang mudah untuk ditanam secara hidroponik. Tanaman yang hanya kita konsumsi daunnya itu sangat mudah untuk ditanam secara hidroponik. Kalau tanaman yang berbuah, misalnya tomat, cabai, itu lebih advance ya, tidak tapi bisa semudah, juga ya di hidroponik sangat ya? bisa, bahkan melon saja bisa ditumbuhkan secara hidroponik. Nah, terus kenapa juga bulan ini kita memilih selada untuk kita pelajari bersama-sama? Karena kita tentu ingat ya, sekarang itu dengan semakin banyaknya penyakit, terutama penyakit-penyakit yang sulit diobati seperti kanker ya. Itu karena pengaruh banyak sekali bahan kimia yang kita makan ke dalam tubuh, dan karena makanan yang kita makan tuh terlalu panjang prosesnya, sehingga timbullah sebuah gaya hidup baru yang namanya makan makanan raw food. Apa itu raw food? Itu bukan berarti semua yang mentah. Bisa mentah seperti selada, tapi kalau ikan, daging, ayam kan kita nggak makan secara mentah ya. Nah, itu artinya makanan yang kita konsumsi itu diproses dengan proses yang sependek mungkin. Jadi tidak melalui proses yang panjang. Semakin panjang prosesnya itu semakin rusak unsur gizi di dalamnya dan semakin tidak baik untuk kesehatan kita. Bukan hanya tidak bermanfaat karena rusak, tapi tidak baik. Contohnya ya, makanan-makanan yang diawetkan dengan dikalengkan itu sudah melalui proses yang panjang. Atau ada beberapa masakan yang prosesnya panjang sekali sehingga unsur gizinya rusak dan itu menjadi tidak baik untuk kesehatan kita. Kita belajar selada ini bisa kita makan mentah. Kalau kita suka bercanda bilang ini lalapannya orang bule. Ya. Kalau lalapan kita kan kemangi gitu ya, timun. Nah, tapi karena globalisasi sekarang lalapan bule ini juga ada banyak. Jadi lalapan kita juga ya. Di pasar tradisional, di supermarket ini sudah banyak. Nah, kalau kita mau yakin benar-benar bahwa raw food ini baik untuk kesehatan, tentu saja kita bukan hanya memperhatikan prosesnya, tapi kita memastikan bahwa tanaman ini atau sayuran yang mau kita makan itu bebas dari pestisida dan pengawet. Nah, itu penting tuh ya. Nah, itulah dua
hal yang sering sekali kita dengar juga membuat tubuh kita jadi sakit. Atau orang suka bilang kalau kena kanker atau apa, kan orang suka bilang, oh mungkin terlalu banyak makan junk food, terlalu banyak makan makanan yang mengandung pestisida dan pengawet. Padahal kalau yang orang kanker kan makan buah-buahan aja, makan sayur-sayuran, tapi ternyata sayurannya atau buah-buahan yang kita beli itu kita nggak tahu ya, mungkin sudah tercemar pestisida dan lain-lainnya. Nah, pebisnis agrobisnis ini pasti mau memastikan dong tanamannya cantik. Siapa mau makan selada kalau bolong-bolong karena habis dimakan sama ulat misalnya gitu, atau belalang. Kemudian warnanya sudah jelek karena tidak diberi pengawet. Karena itu banyak sekali sayur-sayur yang ada di pasar atau di supermarket itu selain menggunakan pestisida juga diberi pengawet. Tujuannya supaya dia tetap segar, lebih segar, lebih lama. Ketika menarik. kita beli itu masih segar gitu. Nah, dengan menanam sendiri di rumah dengan cara hidroponik, kita bisa mengkontrol pertama nutrisinya. Kedua, airnya, kita mau pakai air apa, kan itu terserah kita ya, kita mau saring dulu airnya atau kita mau pakai air sembarangan, itu tergantung kita. Nah, kalau kita sayang sama tubuh kita, tentu kita ingin berikan air yang bersih. Kemudian kita bisa menjaga lingkungan di sekitar kebun hidroponik kita supaya bersih. Dengan kebersihan itu hama juga tidak datang, sehingga seperti selada yang cantik ini tidak menggunakan pestisida sama sekali. Tapi bisa kita lihat tidak ada satupun daunnya yang bolong atau bekas kena telur ulat, karena memang dijaga sekali kebersihan lingkungannya, karena saya memang tidak mau pakai pestisida. Iya, ini kayak tanaman palsu nih. Kayak daun palsu, kayak hiasan ya. Bukan kayak sayuran. Bukan kayak sayuran. Begitu kira-kira, aduh, ini menarik sekali nih pemirsa ya. Kita mau belajar bagaimana kita nanti bisa, ketika kita belajar nanti menanam tanaman selada hidroponik ini, kita bisa makan sehat ya. Nah, silakan nanti nih bagaimana menyiapkannya, apa aja yang diperlukan perlengkapan untuk tanaman atau menanam selada hidroponik ini. Oke, baik. Pertama sekilas saja ya, saya akan karena menjelaskan. Kangkung kemarin juga sudah dijelaskan ya, tapi ini mirip-mirip lah begitu ya. Nah, bertanam hidroponik itu ada dua cara, ada dua aliran berbeda, aliran besar yang berbeda. Yang pertama itu sistem statis. Sistem statis itu artinya airnya, kan hidroponik ini tanaman yang tidak menggunakan media tanah tapi medianya air. Nah, airnya itu tidak bergerak, statis, diam. Ya. Yang kedua, sistem dinamis, di mana airnya tuh bergerak. Ya, ada alirannya. Sistem dinamis itu kalau kita suka lihat tuh yang suka pakai pralon. Itu disebutnya dinamis ya, yang pakai pralon yang pakai gitu instalasi besar, itu menggunakan pompa yang artinya juga membutuhkan listrik untuk membuat airnya mengalir terus, betul. Nah, itu membutuhkan keahlian yang lebih tinggi daripada menggunakan sistem yang statis. Kemudian butuh lahan yang lebih luas, butuh dana untuk investasi juga lebih besar. Iya, mesti nyiapin pralonnya, pompanya, kebanyakan itu sudah levelnya mau terjun ke dalam bisnis hidroponik. Walaupun masih di rumah, tapi itu biasanya sudah mengarah ke bisnis hidroponik. Artinya mungkin dia bisa jual di sekitar kompleks misalnya, atau ke teman-teman di gereja misalnya gitu. Kalau sistem statis ini, karena dia airnya diam saja, kita tidak perlu pompa. Artinya konsumsi listriknya juga sangat kecil, hanya perlu nanti untuk aeratornya ya. Kemudian tidak perlu lahan yang besar. Bahkan orang-orang di kota yang hanya punya lahan sempit, misalnya tinggal di apartemen, wah saya ada cuma punya yang biasa buat jemur baju. Betul, itu pun bisa dimanfaatkan. Kemudian tentu saja dana yang dibutuhkan juga jauh lebih sedikit untuk investasi kita bertanam hidroponik, dan bisa dilakukan hanya sebagai hobi, hanya untuk konsumsi sendiri. Seperti saya misalnya, saya juga tidak
berbisnis hidroponik, tapi saya senang kalau bisa bercocok tanam, punya kegiatan bersama-sama suami saya setiap pagi dan setiap sore. Kemudian hasilnya bisa kita makan atau kita bagi kepada teman-teman. Betul. Nah, yang kita mau pelajari sekarang adalah belajar tentang menanam dengan cara statis dengan metode statis, sehingga praktis harapannya jemaat yang tidak punya lahan cukup besar masih bisa melakukan bertanam secara hidroponik. Nah, lalu apa saja yang dibutuhkan? Seperti yang waktu lalu kita belajar tentang kangkung, pada dasarnya sama. Jadi juga tentu saja butuh nutrisi, nutrisi A dan nutrisi B. Ini kita biasa sebut ini karena masih dalam bentuk pekat, kita sebutnya pekatan A dan pekatan B, yang nanti kita campur itu menjadi nutrisi AB mix namanya. Kemudian kita membutuhkan juga ini namanya pH meter. Ini untuk memastikan bahwa pH-nya itu ada di pH ideal, yaitu antara 5 sampai 7 kira-kira seperti itu. Kemudian ini TDS meter. Ini yang untuk menghitung nanti nilai TDS atau kita biasa sebut ppm ya, dalam satuan ppm itu nutrisi-nutrisinya, karena setiap tahapan itu kita berbeda-beda. Jadi ini alat yang wajib sekali harus punya, karena ketika membuat nutrisi kita harus memastikan berapa sih campuran ini benar atau enggak, ini pakai ini. Kemudian kita butuh rock wool. Rock wool ini disebut juga media tanam. Jadi tanaman benih nanti kita taruh di atas rock wool dan dia akan tumbuh sampai panen, itu medianya ini namanya rock wool. Nah, kemudian kita butuh juga rumah tanam. Rumah tanam. Inilah rumah tempat di mana nutrisi itu kita simpan, kemudian tanaman kita nanti sampai panen akan tumbuh di situ terus ya. Namanya rumah tanam. Jadi masih kecil ya, jadi nggak perlu lah, tadi dikatakan nggak perlu lahan luas ya, cukup. Dan walaupun kecil, terbukti kita bisa menanam tanaman yang tumbuhnya bisa subur dan besar. Kalau kita melakukan dengan cara yang benar, maka rumah tanam sederhana pun bisa menghasilkan tanaman yang bagus. Lebih bagus mungkin daripada kita memakai metode yang lebih canggih, tapi caranya salah. Ini malah cakep juga buat hiasan. Iya, dari tadi Cinoki merasa sayang buat dimasak. Iya. Nah, ini adalah alat untuk menyaring air sehingga kita bisa mendapatkan air baku yang TDS-nya 0. Kenapa sih harus pakai TDS 0? Karena air yang TDS-nya 0 itu artinya air murni. Tidak mengandung unsur kimia apapun yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Jadi waktu kita campur air yang TDS-nya 0 ini dengan pekatan A dan B, dia isinya full nutrisi. Hanya nutrisi saja, tidak ada unsur kimia lain yang tidak berguna ikut masuk ke dalam nutrisi. Tapi kan nggak semua orang punya. Ya, nggak semua orang punya alat ini, karena ini juga modal. Ya, betul. Ini lumayan kan harus juga ya. Betul. Bisa nggak dengan cara lain? Jadi bagaimana sih cara mendapatkan air baku? Pertama ini. Kedua, kita bisa sih beli air mineral. Air isi ulang. Sebenarnya bukan air mineral karena tidak mengandung mineral ya. Itu disebut juga air murni. Ada beberapa merek yang ada tersedia di pasaran, walaupun agak susah, itu memang air itu tidak mengandung mineral, TDS-nya 0. Tapi tentu saja harganya lumayan. Dan kalau kita bertanam seperti ini setiap hari butuh berliter-liter, beli ini ya. Ya, seperti itu. Atau bisa juga kita menampung air hujan. Nah kalau lagi nggak musim hujan? Nah, air hujan pun harus ditreatment, Jadi air hujan itu tidak boleh langsung digunakan. Dan ketika menyimpannya harus hati-hati, jangan sampai jadi tempat sarang nyamuk. Nah, kita bisa juga menggunakan air keran. Air keran itu harus dibiarkan dulu selama 1 minggu. Air pump ya? Iya, air pump itu dibiarkan dulu, air pump atau air sumur ya, sama saja. Itu dibiarkan dulu selama 1 minggu, diangin-angin sampai kaporitnya itu menguap semua. Atau air buangan AC. Kan ada ya AC yang suka ditampung air buangannya itu, suka ditampung karena tidak ditanam di tembok. Tetapi semua itu TDS-nya tidak 0. Air hujan tuh TDS-nya antara 10 sampai 30. Kemudian air buangan AC itu
sekitar 50-an. Nah, kalau air PDAM atau air sumur malah bisa 100-an. Akibatnya tentu saja nutrisinya tidak murni berisi nutrisi seperti itu. Tapi kan tetap bisa digunakan gitu. Dan bisa nggak menghasilkan tanaman yang baik? Tetap bisa. Tentu saja ketika kita menghitungnya itu harus lebih cermat. Seperti itu. Begitu. Nah, Bu Stella, saya mau nanya ini. Kebetulan beberapa waktu yang lalu setelah belajar kangkung nih ya, ada yang tanya, ini kan juga bahan kimia, katanya nggak pakai bahan kimia. Itu gimana tuh menurut Bu Stella? Baik. Sebetulnya waktu di kangkung kita sudah pernah bahas, tapi kita ulang lagi ya. Pekatan A dan pekatan B ini asalnya kan berupa butir-butir ya, berupa bubuk atau granul yang masing-masing kita campur dengan air sehingga terbentuklah pekatan A dan pekatan B. Betul bahwa nutrisi itu dihasilkan di pabrik, benar. Tapi isinya adalah mineral yang memang dibutuhkan sama tanaman. Seperti tubuh kita. Kita kan sejak pandemi ya, kita dibilangin vitamin C, vitamin D, 1000, 2000, 5000 setiap hari gitu ya. Jangan lupa vitamin C. Terus waktu awal-awal saya ingat vitamin E. Sampai kita kalau mau beli susah karena semua orang cari beli yang sama. Makan. Nah, itu semua juga sama. Itu dibuatnya di pabrik secara buatan. Jadi bukan sesuatu yang natural kemudian diekstrak ke dalam pil atau kapsul lalu kita minum, bukan. Tapi itu buatan pabrik yang sudah dimurnikan dan mineral itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Ini juga sama ya, ini juga sama. Pada prinsipnya ini adalah mineral yang dimurnikan, dibuatnya memang di dalam pabrik karena di alam tidak ada. Seperti kalau kita makan vitamin C dari jeruk, kan kita nggak bisa bilang isinya cuma vitamin C. Di dalam jeruk itu ada macam-macam karena alam tidak memurnikannya. Nah, di pabrik mineral-mineral ini dimurnikan, kemudian kita pakai untuk menjadi nutrisi bagi tanaman. Dan semua ini sudah di research bahwa memang inilah yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan aman buat kita konsumsi. Betul. Ya. Sama satu pengetahuan lagi, apa yang diserap oleh akar itu tidak kita makan. Jadi apa yang diserap oleh akar itu berubah jadi molekul, berproses, kemudian difotosintesa, kemudian menjadi pertumbuhan bagi tanaman. Yang berbahaya adalah apa yang disemprotkan ke daun. Justru itu ya. Ya, itu sebabnya orang tidak bicara tentang pupuknya, mau pakai kotoran sapinya sapi apa, atau sapinya diare atau enggak, atau apa, enggak pernah ada pembahasan tentang hal itu. Tapi yang selalu di warning sama orang, kalau kita makan sesuatu yakinkan bahwa itu pestisida ya, ada atau langsung ya nempel ya, atau pengawetnya seperti apa. Kan buah-buah sekarang kita lihat mengkilat, itu kan diberi lilin supaya dalam prosesnya dia menjadi tahan lama. Itu yang sangat harus kita perhatikan karena apa yang ada di kulit, apa yang ada di daun itu yang langsung dikonsumsi sama kita dan bisa berbahaya. Tapi apa yang diserap oleh akar itu secara alami ya sudah diproses menjadi molekul-molekul yang diserap oleh akar, kemudian bercampur dengan sinar matahari menjadi fotosintesa, menjadi pertumbuhan seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Oke, dan tadi pemirsa kita sudah mendengarkan penjelasan yang mungkin bisa menolong kita untuk kita tahu ya ketika kita berbicara tentang tanaman hidroponik dan juga ini nutrisi-nutrisi yang digunakan, dan itu pun juga bermanfaat di samping buat si tanaman juga nanti setelah jadi seladanya ini yang kita makan juga aman. Nah, selanjutnya kita tentu pengen tahu bagaimana prosesnya untuk menanam tanaman selada hidroponik ini. Baik, nanti habis ini kita akan sama-sama pelajari bagaimana sih. Saya akan berikan langsung contohnya, jadi Cinovi dan Jemaat bisa langsung lihat seperti nanti apa saya akan praktek lagi ya, betul-betul dari dasar sampai nanti bisa dilihat seperti apa sih yang sudah besar seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya untuk tahap berikutnya, kita akan belajar bagaimana menanamnya. Pemirsa, selanjutnya kita akan mempersiapkan untuk sebelum kita menanam selada ini ya.
Oke, Stella, apa dulu nih yang mesti disiapkan? Baik, ini perlengkapan yang tadi sudah diulas, Dijelaskan ya. apa saja yang harus kita miliki, harus kita siapkan kalau kita mau bertanam selada secara hidroponik. Ini adalah rock wool. Rock wool ini akan jadi media tanam. Rock wool yang saya bawa ini rock wool yang sudah siap digunakan. Kalau kita beli rock wool, itu ada dua macam. Ya? Ada yang besar bentuknya kotak blok, dibilangnya slab. 1 slab, 2 slab, atau rock wool yang sudah dipotong-potong dan sudah siap digunakan. Rock wool ini potongannya pun ada aturannya, jadi nggak bisa kita potong semaunya. Karena rock wool ini nanti harus masuk di dalam rumah tanam. Kan dia harus bisa berdiri dengan baik di rumah tanam. Nanti pada saat proses berikutnya kita akan sama-sama lihat kenapa sih rock wool ini harus segini ukurannya. Ini kira-kira ukurannya berapa? Bapak ini yang rock wool berapa kira-kira? Yang ukur-ukur ya? 4 cm ya? 4 cm itu 2 ya nggak salah ya? 2 sama 2. Iya, jadi 2 kali 2 tingginya 4 cm ya. Dan sudah ditusuk tengah-tengahnya. Kita menusuknya menggunakan tusuk gigi. Jadi udah dilubangin pakai tusuk gigi ya. Kenapa sih harus dilubangin? Tujuannya supaya ketika benih ini keluar akar, akarnya tidak perlu susah payah berusaha untuk membuat jalur sendiri ke dalam rock wool. Jadi kita bantu dia dengan menyiapkan lubang. Jadi sudah ada kayak terowongannya gitu. Itu ditusuknya seberapa dalam? Sampai tembus. Sampai tembus. Berarti kita tusuk sampai nembus ke tembus. Ya, sampai tembus supaya akarnya nanti bisa leluasa. Ngikutin jalur itu ya. Betul. Nah, di sini kita siapkan 5 rock wool. Rock wool ini terbuat dari material vulkanik asalnya. Makanya disebut rock. Tapi seperti wool, dia ringan dan halus. Dan rock wool ini nggak boleh dipencet-pencet. Kalau dipencet, dia tidak akan kembali ke bentuknya semula. Nah, rock wool yang penyok-penyok itu susah nanti ketika kita harus berdirikan pada waktu menyemai tanaman. Jadi perlakukanlah dengan pelan-pelan. Kemudian rock wool ini kotor. Supaya siap digunakan, rock woolnya harus kita bersihkan dulu. Caranya kita rendam rock wool ini di air baku. Rendamnya juga air baku ya. Di air baku. Jadi di dalam hidroponik kalau kita sebut air itu hampir selalu artinya air baku. Nah, rendam di air baku sampai betul-betul terendam. Kemudian biarkan setidaknya 24 jam. Lumayan juga ya. Setelah itu baru nanti kita buang air rendamannya. Kemudian rock woolnya siap untuk menjadi media tanamannya ya. Jadi karena anggaplah besok kita mau mulai menyemai, hari ini kita siapkan dulu pagi-pagi ya. Kita rendam, sudah dipotong, sudah diberi lubang ya. Lalu kita rendam sampai benar-benar terendam semuanya, kita simpan, tidak usah ditutup, nggak apa-apa, di angin-angin saja, di tempat yang kalau bisa tidak kena matahari. Kenapa? Nanti ada lumut lagi tumbuh di situ, ya. Apalagi kalau sinar mataharinya kenceng, 1 harian, besoknya pasti sudah hijau-hijau. Jadi di suhu ruangan aja ya. Jadi biasa saja, setelah itu baru dibuang. Kemudian tentu saja kita harus menyiapkan nutrisi, ya. Jadi walaupun di episode yang lalu kita sudah belajar bagaimana membuat nutrisi, tapi karena nutrisi ini adalah unsur utama ya. Jadi unsur perlu paling terus penting. Dihafal, jadi lebih baik kita ulang ya, betul. Bagaimana caranya membuat nutrisi. Baik, sekarang kita akan membuat nutrisi yang nilainya 800 ppm ya. Kalau di dalam bertanam selada ini adalah nutrisi paling tinggi. 800 itu 800 ppm adalah nutrisi paling tinggi. Kalau waktu kangkung 1200 ppm. Cinovi pasti ini langsung berarti 800. Kalau kangkung kan ada 400, ada, 800. Ini juga itu ada tahapannya semua bertahap, tapi paling tingginya 800. Karena itu sekarang kita beri contoh cara membuat yang 800 ppm. Pertama, kita siapkan air baku sebanyak 1 liter. Iya, kita akan ke 1 liter. Ini sudah disiapkan air baku 1 liter di wadah yang terbuat dari plastik atau kaca. Jangan sekali-sekali menggunakan wadah yang terbuat dari logam, karena mineral-mineral ini akan bereaksi dengan logamnya. Kemudian pengaduknya,
kita juga gunakan pengaduk yang dari kayu atau plastik atau kaca atau melamin juga boleh, tapi yang jelas tidak boleh dari logam. Silahkan Pak diambil nutrisinya, pekatannya maksud saya. Ini pekatan A ya. Pekatan B-nya juga dideketin aja kali. Ya, ini kita pindah sedikit. Pekatan A dan pekatan B. Oke, kita ingat sekali lagi, pekatan A dan pekatan B ini tidak pernah boleh bertemu sebelum dicampur sama kita. Betul. Ya. Ketika sudah dicampur, itu sudah jadi nutrisi dengan konsentrasi pekatannya sangat kecil. Kalau masih berupa pekatan, dia tidak boleh sama sekali tercampur. Jadi wadahnya harus terpisah, bahkan spoitnya juga harus dipisah. Ini sudah diberi nama, spoitnya ini untuk boleh A, nanti ambil itu B, untuk B. Gitu ya. Betul. Nah, untuk membuat nutrisi 800 ppm, kita butuh 1 liter air baku, kemudian 7 mili pekatan A dan 7 mili pekatan B. Sekarang kita ambil dulu pekatan A-nya. Kita ukur sampai 7 mili. Ya, sudah dapat 7 mili, kita campurkan dengan air dan harus diaduk sampai betul-betul tercampur dengan rata. Diaduk sampai tercampur rata, baru pekatan B boleh ditambahkan. Ya. Jadi jangan sekali-sekali karena males nih, supaya pekatan A gitu. Terus pekatan B baru diaduk-aduk. Nanti dalam bentuk masih pekatan dia bisa ketemu ya. Bisa bereaksi. Ya, jadi diaduk. Memang butuh kesabaran, sambil nyanyi juga boleh supaya nggak kesel. Nah, ini juga sama 7 mili. Nah, kemudian kita campur. Setelah itu diaduk lagi. Baru kita ukur, benarkah ini sudah 800 ppm? 800. Tidak usah 800 persis 800. Misalnya 820 itu masih oke ya. Atau 790. Ya, karena pengalaman saya sulit untuk ngepasin 800. Karena nanti waktu buat, iya betul. Betul. Kita misalnya ini mau 800, tiba-tiba bisa jadi 800 atau 900 begitu. Itu untuk memulihkan ke 800 harus tambah air ya. Jadi pemirsa jangan khawatir ya, tambah air. Itu sudah biasa. Itu nanti kalau ditambah air tiba-tiba turun. Ya. Maunya 800 jadi 700 atau 600. Itu naikin lagi. Airnya harus pakai perasaan. Pelan, jangan digerojok. Nanti harus gitu. Saya waktu pengalaman nanam kangkung, nggak tahu tuh langsung air sur. Hah, kok jadinya jauh banget. Mau 1.200 jadi 1.600. Wah, kasih air. Turun lagi, kasih air. Dia itu turun. Pengalaman nanti pertama belum membuat belum biasa ya. Kita dapat feelingnya gitu. Ini memang pekatannya sangat sensitif betul. Dan alat spoit itu kan ya mungkin kadang-kadang mata kita atau ada gelembung udara yang masuk, itu semua pengaruh. Betul. Tapi tidak apa-apa. Nah, inilah pentingnya kita punya TDS meter, karena TDS meter ini menolong kita untuk ngecek larutan yang kita buatnya udah bener apa belum gitu. Kita nyalakan. Coba Pak silahkan diukur. Nah, terbukti hasilnya adalah 1052. Wah, ini berarti ketinggian. Kalau ketinggian berarti kita tambah air ya. Baik, sekarang kita campur pelan-pelan ya. Campurnya juga nggak boleh sur tadi ya. Betul, pelan-pelan. Langsung jadi. Terus diaduk lagi. Kecil. Diaduk lagi. Baru kita ukur. Kemarin saya punya pengalaman ketika butuh yang 800 jadi kurang, saya tambah ini sedikit aja tuh pengaruhnya juga. Pengaruhnya jadi besar. Ya. Nah, langsung 970 turun ya. Sedikit lagi. Kalau misalnya pekatannya ini kurang juga perbandingannya harus sama. Saya mau menambahkan ini 1 mili, itu 1 mili juga ya. Harus. Kuncinya waktu kita mencampur dengan air baku itu yang jangan kebanyakan, karena untuk menambah air baku lebih mudah daripada ngambil ini 1 mili. Susah banget. Betul. Pemirsa, sekarang sudah berganti hari.
sudah 24 jam ya tadi ya yang harus kita rendam. Ya. Rendam rockwool. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan setelah 24 jam ini? Baik. Sekarang tibalah waktunya kita untuk menyemai. Yang harus kita perhatikan juga adalah jam waktu menyemai. Oh, perlu diperhatikan jamnya. Sangat penting sekali. Biasanya benih yang sehat 24 jam setelah disemai itu akan sprout. Oh. Sprout itu bertunas, keluar akarnya. Nah, begitu benih itu keluar akarnya atau sprout, saat itu juga benih harus kena sinar matahari. Oh. Apa yang terjadi kalau benihnya tidak langsung kena sinar matahari? Maka benih itu akan mengalami situasi yang disebut etiolasi. Kalau susah diingat, itu artinya kutilang. Kurus, tinggi, langsing. Jangan-jangan itu nasib kangkung saya itu karena waktu itu lagi mendung, nggak ada matahari sama sekali. Jadinya kurus-kurus kan? Betul. Nah, kalau orang kutilang itu bagus ya, bisa jadi foto model atau pergawati. Tapi kalau tanaman kita nggak mau dong. Betul. Beli sayuran yang kurus gitu ya, panjang tapi kurus. Nah, itu kenapa? Benih ini sudah secara natural dia membutuhkan sinar matahari, oksigen, nutrisi untuk bisa bertumbuh. Ketika dia tidak dapat sinar matahari yang dibutuhkan, maka dia akan memanjangkan tubuh, berusaha mencari di mana sih sinar matahari itu. Makanya dia tumbuhnya bukan melebar tapi meninggi. Panjang, iya. Nah, itu sebabnya kalau kita mau menyemai, perhatikan waktunya. Karena 24 jam setelah itu benih yang baik itu sudah akan sprout, jadi kita harus hitung waktunya. Kalau kita menyemainya pukul 11 siang misalnya, berarti 24 jam setelah itu besok pukul 11 kan? Iya. Ya, berarti matahari sudah tinggi, kita sudah membuang waktu dari matahari terbit jam 6 deh. Berarti sudah 5 jam kita jam ya. Gitu. Jangan pernah menyemai terlalu siang. Itu juga sebabnya kalau kita merendam rockwool, rendamlah juga dari pagi, 24 jam kemudian ketemu pagi kita langsung menyemai. Nanti besoknya kita buka semayannya, kita lihat sudah bertunas, kita bisa langsung pindahkan ketemu sama matahari ya. Gitu. Jadi baik, apa yang harus kita siapkan? Tentu rockwool yang sudah direndam. Tadi ya. Kemudian wadah untuk menyemai benih tersebut. Cukup wadah plastik seperti ini. Yang tas bekas yang kita nggak pakai gitu ya. Yang ada tutupnya, diusahakan wadahnya gelap. Kenapa? Tapi kalau tidak gelap tidak apa-apa. Untuk menyemai itu dibutuhkan situasi yang gelap. Supaya apa? Supaya benih ini pecah, berusaha mencari matahari, berusaha mencari sinar. Jadi dia membuka diri gitu. Nah, kemudian butuh kantong plastik hitam. Tujuannya apa? Untuk membuat suasana gelap ya, situasinya segelap mungkin. Nah, benih yang kita siapkan sebelumnya kita taruh di lemari pendingin. Untuk apa sih? Supaya pertama benih itu tahan lama, terutama di cuaca lembab seperti di negara kita. Kalau di dalam lemari pendingin kan dia kering. Kedua, supaya benih itu nanti pada waktu dibangunkan, dikagetkan dengan air tuh dia seperti kaget gitu ya. Jadi dia meletek gitu lah. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi disimpan dulu di dalam lemari. Tapi dikasih wadah ya, jangan dibiarin begini aja terbuka. Masih dalam plastik ya. Ya, nah setelah itu kita. Itu berapa lamanya? Ya 2 harian gitu sudah cukup. Kalau kita beli benih secara online biasanya kan di toko tidak ditaruh di lemari pendingin. Kita buru-buru langsung disimpan di lemari pendingin. Ya, dan dia lebih awet supaya dia benar-benar bisa hidup sampai masa kadaluarsanya. Gitu kira-kira. Nah, baik. Kemudian kita perlu air baku yang dimasukkan ke dalam botol spray. Jangan botol spray yang besar karena yang diperlukan adalah semprotan yang halus gitu untuk nanti kita semprotkan pada benih yang baru kita taruh. Ya, baik, sekarang kita mulai ya. Di sini ada sedikit triknya. Saya akan kasih lihat ini benihnya. Ini sekali benih selada. Ini benih selada yang kita seperti ini, namanya coral green. Coral green. Ya, atau green coral ya. Ini benihnya seperti ini. Benihnya kalau diperhatikan ya, seperti sebesar wijen ya. Ya, betul, seperti wijen, seperti gabah. Kita bisa lihat
ada bagian yang runcing, ada bagian yang tumpul. Bagian yang runcing itu nanti yang akan keluar akar. Jadi nggak boleh terbalik juga ya nanamnya ya? Kita akan menaruh bagian yang runcing di bawah. Gitu. Nah, kemudian ini tusuk gigi. Tusuk gigi ya, untuk membantu kita mengambil benih ini, kita letakkan di atas rockwool. Pakai tangan? Tidak boleh menyentuh benih pakai tangan. Suasana tangan kita asam, basahnya, belum kalau kotor, keringetan, itu mempengaruhi benih. Karena itu tidak disarankan untuk menyentuh benih dengan akar. Apa yang terjadi kalau disentuh? Ya nggak tumbuh. Gitu. Benihnya nanti nggak sprout ya. Baik, sekarang kita akan mulai menyemai benih selada di atas media tanamnya, yaitu rockwool. Ini rockwool yang sudah kita rendam 24 jam. Ini nggak boleh diperes ya? Jangan. Begitu diperes, dia tidak akan kembali ke bentuknya seperti ini. Nanti kita susah repot waktu mendirikannya. Jadi kita kibas-kibas atau kepret-kepret seperti ini. Saya kasih sedikit trik ya. Kalau selada ini, dia tidak suka rockwool yang terlalu basah. Ya, jadi selada ini usahakan rockwoolnya dikibas-kibas agak banyak. Tapi jangan diperes ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tetap kotak ya. Rockwool ada yang bagian lubangnya besar. Ini yang akan menjadi di atas. Tusuk giginya kita celup di air supaya basah. Dulu ya. Nah, di sini dia triknya. Untuk mengangkat bijinya ini kita tempel seperti ini. Yang lancip, yang runcing di bawah, yang tumpul di atas, lalu kita letakkan hanya di tepinya lubang. Jadi bukan di tengahnya? Jangan kecebur. Kalau di tengahnya bisa nyemplung. Kecemplung, nanti hilang, kita susah nyarinya. Nah, diletakkannya seperti ini saja. Jadi hanya sedikit saja bagian yang masuk ke dalam rockwool, sebagian lagi masih ada kelihatan di luar ya. Dibiarkan saja seperti ini sudah cukup. Terus kita lakukan demikian, kita simpan di wadah nanti untuk kita menaruh dia di tempat yang gelap selama 24 jam. Ini kita kibas-kibas terus sampai airnya cukup banyak yang keluar dari rockwool. Karena selada ini dia lebih suka suasana rockwool yang tidak terlalu basah. Ini rockwoolnya. Nah, seperti ini kita ambil, kemudian lagi kita letakkan. Asal nempel di pinggir saja ya? Ya, seperti ini kira-kira. Saya sambil melakukan, karena sambil ngomong jadi deg-degan. Biasanya saya nggak sambil ngomong, karena gerakan dikit saja bisa bikin si benih kecil ini nyemplung. Oh iya. Itu pun kalau sampai nyemplung, tapi nggak nembus ke bawah, kan dia akan tumbuh nggak? Biasanya sulit. Kalau sudah seperti itu, kita juga ngorek-ngoreknya, terus dia masih kecil kan ya, nanti akhirnya jadi patah. Nah, benih ini kalau masih kecil gini, masih berupa biji, kita sebutnya benih ya. Orang suka salah menamakan, ada yang bilang bibit, bukan. Bibit itu nanti kalau dia sudah pecah, sudah jadi tanaman kecil, itu namanya bibit. Kalau ini masih benih ya. Nah, ini kita lakukan sama ya, sama seperti semuanya itu ya. Sampai seluruh benih kita tanam di atas rockwool ya. Anggaplah kalau semua sudah langsung. Ya, anggap saja semua sudah. Nah, kita ambil air baku. Inilah fungsinya sprayer untuk mengejutkan, ngagetin si benih yang sudah tidur dorman selama beberapa lama. Jadi langsung kita spray tipis sekali. Tipis ya, seperti ini. Sudah. Baik, setelah kita spray, kita tutup. Dia tidak membutuhkan udara pada saat dia harus sprouting. Justru keadaan kedap udara dan kekurangan sinar yang dibutuhkannya itu ya. yang membuat mereka benih-benih ini pecah, berusaha untuk mencari sinar ya. Di mana oksigen, seperti itu. Lalu ini kita masukkan ke dalam kantong yang gelap ya.
hitam. Jadi dia sekarang tinggal di dunia gelap. Ya betul, dia di dalam kegelapan belum melihat terang. Kita lakukan pelan-pelan supaya tidak ada yang jungkir balik ya. Terus ini berapa lama tadi? Ini 24 Oh, jam. 24 jam Benih juga ya. yang baik itu dalam 24 jam sudah akan sprouting. Terus gimana kalau benihnya nggak semuanya sprouting? Iya, 24 jam setelah itu kita masukkan lagi ke dalam kantong plastik, kita tunggu 48 jam. Oh, lebih lama lagi? Ya, kalau ternyata masih ada yang belum juga, itu kita boleh tunggu lagi sampai 3 hari, jadi 3 kali 24 jam. Tapi biasanya benih yang sproutingnya itu sudah lebih daripada 3 kali 24 jam itu juga tumbuhnya tidak terlalu baik. Nggak bagus ya? Bukan salah siapa-siapa, tapi memang dari sananya benih itu kurang Udah baik. kurang bagus ya? Kalau pengalaman saya, biasanya setelah 3 kali 24 jam, kalau belum juga sprout, saya relakan saja. Move on, nyemai yang lain. Jadi yang sudah sprout tadi kita keluarkan, yang belum kita kita masukkan lagi, kita biarkan ulang lagi ya, prosesnya. ya. Di-spray lagi spray lagi saja, terus kita masukin lagi ke dalam kantong plastik, simpan lagi di tempat gelap. Tempat gelap tuh seperti apa? Di dalam lemari boleh. Kolong. Di kolong lemari boleh, hati-hati tapi tikus ya. Kalau yang rumahnya ada tikus hati-hati. Atau bisa di dalam dus. Oh iya. Kita masukkan dalam dus. Pokoknya tidak gelap boleh aja ya. kena matahari atau sinar lampu atau apapun selama 24 jam ke depan. Jadi ini kita simpan baik-baik. Besok pagi 24 jam setelah sekarang kita lihat ada berapa yang sprouting. Seperti itu. Oke, jadi ini kita tunggu 24 jam lagi. Oke. Pemirsa, tadi ini sudah 24 jam ya, kita ini sudah 24 jam nih ya. Terus apa yang dilakukan? Oke, jadi 24 jam setelah benihnya kita semai, kita lihat berapa benih yang sudah sprout. Oh ya, waktu kita pertama sekali meletakkan benih di atas rock wool, yaitu 24 jam yang lalu, kita hitung usia tanaman itu 1 hari. Oh, berarti udah hari ke-1 ya, satu hari. Jadi kita hitungnya bukan sejak kapan dia sprout, tapi sejak benih ketemu sama rock wool, itu sudah kita hitung 1 hari. Jadi seperti tanaman ini umurnya 45 hari, artinya 45 hari sejak benihnya kena rock wool ketemu dengan rock wool. Karena kalau sejak sprout itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang 24 jam sudah sprout, ada yang 48 jam lagi ya. Oke. Sekarang kita lihat ya, dari 4 kemarin yang kita semai, berapa yang sudah sprout. Nah, Cinovi coba lihat sini. Aduh, ini kecil sekali. Nah, ini kita lihat, kita buka dulu pelan-pelan ya, jangan sampai terguling. Oke, nah sudah kelihatan. Nah, oh iya tuh. Ya, ini sudah kelihatan. Ada berapa, Ci, yang sprout? Yang saya kelihatan di mata, kasat mata saya cuma 2 nih. Oke, saya juga sama. Lihatnya baru 2, berarti yang 2 nih belum ya. Oke. Nah, berarti yang sudah keluar akarnya. Yang sudah sprout harus segera kena sinar matahari supaya dia tidak etiolasi atau tidak kurus tinggi langsing ya. Nah, ini akarnya kita lihat arahnya masih berantakan kan? Iya. Ya, melintang ya. Walaupun kemarin kita letakkannya benihnya itu persis ujungnya mengarah ke bawah, tapi ternyata ketika sprout dia agak berantakan. Apa yang harus kita lakukan? Menggunakan tusuk gigi, pelan-pelan kita arahkan akarnya ke bawah. Oh, ke lubang itu ya. Ini. Masukin ke dalam lubang, hati-hati jangan kecemplung. Setelah itu apa nih? Ini kan kelihatan lubangnya besar. Lubangnya kita rapikan. Oh, ditutup ya. Nah, ditutup seperti ini. Supaya apa? Supaya akarnya tidak kena sinar matahari. Yang perlu kena sinar matahari adalah bakal daunnya ini, seperti ini. Ya, ini kalau sudah lihat ya, Ci? Iya, betul. Ya, sudah nggak kelihatan kan akarnya? Ini kita letakkan di wadah persemaian. Mana lagi, Ci? Ini ya. Nah, wah, yang ini sudah panjang ya akarnya ya. Nah, ini juga sama nih.
walaupun akarnya mengarah ke bawah, tapi ada bagian akar yang keluar. Oh, itu harus caranya gimana? Pelan-pelan, untuk harus pakai perasaan, jangan sampai patah. Pelan-pelan dengan penuh kasih sayang. Nah, kita arahkan akarnya masuk sepenuhnya ke dalam lubang. Kemudian lubangnya kita rapikan, ditarik aja pelan-pelan rokulnya, menutup ke arah lubang sampai akarnya tidak kelihatan. Seperti ini ya. Nah, itu ditaruh di situ, diberi benang itu ya. Nah, ini saya beli benang cuma supaya nggak jatuh dia ya. Nggak roboh ya. Terus distancing ya. Maksudnya bukan takut saling menulari. Nanti waktu tumbuh ya. Enggak, supaya ada cukup banyak oksigen yang terbagi rata gitu, nggak berebutan. Ya betul. Apalagi kalau ini penuh. Ini kan kita hanya menyemai 4 dan hanya 2 yang sudah sprout. Tapi kalau kita menyemai 30, terus 25 sprout semua, kita harus susun, berjarak, tidak boleh gempet-gempetan. Yang ini belum sprout ya, berarti dia harus spray lagi. Ya, jangan lupa kita spray 1 kali gini aja. Sudah cukup ya. Setelah itu kita tutup. Kembalikan sampai jumpa besok. Semoga besok dia sudah sprout, artinya sudah bisa kita jemur di bawah sinar matahari. Berarti yang itu langsung ditaruh di bawah sinar matahari. Air dulu ya. Nah, jangan lupa kalau berdoa, kita doakan supaya tumbuh. Tuhan kasih pertumbuhan supaya semua ini bisa sprout dan tumbuh dengan baik. Ini air baku. Air bakunya TDS 0. Kita tuang ke sini pelan-pelan supaya tidak bikin rokulnya roboh. Sampai seberapa? Apa tuh? Antara 1/4 sampai 1/3 tinggi rokul. Bukan tinggi wadah ya, tapi tinggi rokul. Ya. Oke. Wadah apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyemai? Ya. Pertama, wadahnya dari plastik ya. Jangan menggunakan wadah dari logam. Kedua, kalau bisa wadahnya transparan supaya sinar matahari itu kan kita tidak bisa pastikan dari arah mana datangnya. Dari arah manapun sinar matahari ini bisa masuk ke area ini. Kemudian cari wadah yang sependek mungkin nggak menghalangi ya. Betul. Kan wadah macam-macam, ada juga wadah yang tinggi, ada wadah yang pendek. Nah, wadah yang pendek dia pokoknya cukup untuk menahan air dan sinar matahari bisa lewat dengan leluasa. Wadah ini kemudian kita bawa keluar, kita cari mana bagian rumah kita yang terkena sinar matahari minimal 6 jam dalam 1 hari. Matahari pagi, matahari sore sama saja. Jadi cari tempat di mana matahari berlimpah di bagian itu, kita bawa, dan saya menyarankan tidak langsung diletakkan di tanah. Misalnya bagian itu di kebun ya. Jangan letakkan di tanah. Kenapa? Di tanah tuh nanti ada kicot, ada semut, ada cacing, itu bisa naik ke sini. Jadi gunakan saja. Cari tempat yang aman lah gitu ya. Misalnya kasih kursi, bangku atau dus atau apa bisa digunakan. Juga kalau kita menjemurnya di atas, misalnya di balkon, jangan langsung di atas lantai. Ya, pertama lantai itu panas. Nanti ketika matahari sedang terik, nanti airnya ini ikut panas, ya, karena dihantarkan panasnya lewat lantai semenan apalagi ya, panas sekali. Jadi gunakan alas-alas apa aja bebas. Nah, kemudian yang harus kita jaga juga adalah air hujan. Jangan sampai kena air hujan maksudnya gitu. Kalau hujannya rintik-rintik enggak apa-apa. Ya, saya pernah menyemai di musim hujan deras, yaitu bulan Januari Februari. Kalau hujannya tidak terlalu kencang menerpa semayan kita, itu nggak apa-apa. Saya waktu itu menjemur di balkon. Jadi kalau hujannya tidak sampai dahsyat, biasanya cuma kena air hujan gitu aja nggak apa-apa ya. Ya cukup lumayan, tapi tidak sampai merusak semayan ini. Tapi kalau hujannya sudah sangat besar, yang bisa kita lakukan pertama tentu saja dibawa masuk. Tapi itu repot. Belum kalau kita pergi, dan tanaman tuh stres ya kalau dibawa
keluar masuk kayak kangkungnya Oh, Cinovi. kangkung saya stres sekali. Kangkungnya Cinovi Ya stres. pagi keluar cari matahari, Ya. sore pinggir Nah, takut jadi- kena hujan. Ya, jadi kita cari akal, cari cara bagaimana untuk menutupi semaian kita. Caranya macam-macam. Ada yang pakai payung yang bening, ada yang bikin semacam tutup, Tenda. ya semacam tenda, semacam penutup. Ada yang pakai jepit jemuran nih, dipasang di sini terus di atasnya dia taruh penutup yang lebih besar dari ini. Oh. Macam-macam lah. Jadi Buat gunakan pelindung apa ya. saja yang ada di rumah, nggak perlu sampai beli, tapi dia berfungsi dengan baik. Nah, setiap hari semaian kita ini, benih ini harus terus kena sinar matahari. Kalau tidak hujan, tidak perlu dibawa keluar masuk, kecuali kita takut ada tikus misalnya kalau malam ya mungkin nggak itu aman harus gitu kita ya. selamatkan. Tapi kalau kita punya tempat yang cukup aman, ya sudah, Biarkan, ya. biarkan saja terus-menerus seperti itu. Yang harus kita jaga apa? Air bakunya harus kita jaga supaya dia tidak sampai kering. Posisinya sepertiga atau Ya, seperempat tadi sampai ya. sepertiga. Biasanya kalau masih kecil seperti ini, 1 hari sekali kita tambahkan air baku tuh sudah cukup. Karena biasanya dia cuma penguapan saja. Iya. Sementara tanaman sendiri belum minum terlalu banyak. Jadi tidak berkurang terlalu banyak. Hal lain adalah lumut. Oh, Semakin kencang sinar matahari, semakin cepat lumut itu berlumut. tumbuh. Ya, bagaimana caranya kalau ada lumut? Pertama, kita harus bersihkan dengan hati-hati. Kalau benihnya masih kecil seperti ini, itu biasanya kita spray dengan ini permukaan yang ada lumutnya. Nanti Akan lumutnya lumutnya lari, ya, hilang turun. gitu ya turunnya. Kemudian wadahnya bisa diganti. Oh, iya. Wadah yang ini dicuci dulu, Tuker wadah ya, pindahkan kasih ke air. wadah lain. Iya. Benang-benang ini tidak wajib ya. Saya kalau di rumah biasanya tidak pakai benang ini karena tadi saya harus bawa ke sini. Saya menjaga supaya tidak pada Jauh roboh berantakan gitu. ya. Jadi kalau di rumah sih biasanya saya kasih jarak aja, kemudian saya taruh di tempat yang kena matahari lalu saya biarkan. Sore saya lihat, saya tambahkan air baku, kemudian lumutnya saya bersihkan. Terus besok paginya saya lihat lagi, biasanya seperti itu. Tanaman juga butuh istirahat, jadi kalau kita bawa masuk tanaman ini ke dalam rumah, jangan taruh di tempat di mana sepanjang malam lampu nyala. Oh, Tanamannya stres, tanaman tuh perlu tidur. perlu gelap ya, perlu gelap juga Biasanya ya. sekitar 4 jam dia butuh. Oh, Jadi kalau kita punya tempat yang ada lampunya, terus kita malah mau aman, kita bawa malam-malam untuk kita amankan ya ke dalam rumah, tapi dia lampunya nyala terus, tanamannya nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Kalau kita berhidroponik nanti kita lihat, setiap pagi selalu ada pertumbuhan. Jadi kita bisa lihat justru tanaman bertumbuh tuh banyaknya kalau malam. oh gitu. Cepat sekali. Jadi saya kalau pagi, sore ya pulang kantor saya suka, ya kok masih segini ya gitu ya, kok ini baru kelihatan akarnya aja, ya sudah taruh. Besok pagi Besok udah langsung loh, kok keluarin tahu ya. keluar 2 daun gitu. Iya. Nah jadi dia butuh waktu tidur di mana dia bertumbuh ketika tidur. Luar biasa Itu, nih. Ini kita lakukan terus sampai tanaman ini keluar daunnya. Jadi Nanti- tunggu sampai keluar daun ya. Ya, terus kita lakukan setiap hari, pagi dan sore kita cek, Cek kita airnya bersihkan juga dari ya. lumut pelan-pelan, Dan air ya ganti, menambahkan. ya, ganti TDS-nya airnya, Iya. ganti air bakunya kalau sudah terlalu kotor. Iya. Saya biasanya sehari sekali tuh saya ganti karena begitu berlumut saya nggak betah lihatnya ya. Kan di dasar ini juga keluar lumut. Biasanya dari ketika dia udah mulai keluar akarnya kecil gitu, Ya. berapa lama dia bisa tumbuh Oke. daun? Kalau selada itu di hari ke-6 atau 7 tuh sudah keluar 2 daun yang Oh, besar, sudah sudah kelihatan kita 1 sekali. minggu ya. Ya, dari hari biasanya hari kedua atau 3 daun itu sudah keluar. Oh, kecil. Tapi biasanya hari ke-6 7 tuh daunnya sudah kelihatan Udah banget gitu. kelihatan. Oke, jadi ini kita tunggu untuk mengganti nutrisinya setelah keluar daun ke. Ya, setelah daun ketiga keluar, nanti setelah ini kita akan jelaskan Oke. bagaimana cara proses selanjutnya tahap demi tahap mengganti nutrisinya dan memindahkan dia ke rumah tanam. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan nanti prosesnya seperti apa setelah keluar daunnya. Selanjutnya apa nih, Stella?
Baik, benih yang tadi sudah sprouting, setelah 15 hari, ini penampakannya. Ada proses yang kita skip ya, dan saya akan ceritakan. Jadi begini, ketika benih itu mulai muncul 2 daun, itu kita tetap biarkan benih dengan air baku. Tuhan sudah memberikan kecukupan di dalam benih bahwa dia akan bisa bertumbuh sampai dengan 2 daun tanpa perlu tambahan nutrisi ya. campur tangan apapun. Hanya campur tangan Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi, Tuhan kita. Ya, jadi sampai dengan 2 daun keluar, benih itu sangat mandiri. Asal dia cukup air, cukup matahari, dan cukup oksigen, maka benih itu akan tumbuh. Dan kasih sayang. Ya, betul, kasih sayang. Kita sambil menyemai, sambil memelihara, sambil nyanyi-nyanyi, itu membuat benih itu juga merasakan benih ini makhluk hidup loh. Jangan kita pikir karena dia tidak bergerak, lalu dia bukan makhluk hidup. Dia makhluk hidup, dan makhluk hidup itu juga dikaruniakan perasaan sama Tuhan. Jadi dia tahu apakah kita memelihara dia dengan kasih sayang atau tidak. Nah, setelah benihnya mulai keluar daun ketiga, dia sudah butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Yaitu AB Mix 400 ppm. 400 ya. Jadi air baku yang tadinya kita sediakan tiap hari harus kita ganti yang 400 dengan ya. AB Mix 400 ppm ketika benih itu sudah keluar daun ketiga. Daun ketiga. Nah, kalau dalam satu semayan itu enggak bareng-bareng keluar daun ketiganya, gimana? Ya nggak apa-apa. Yang sudah keluar daun ketiga kita ambil, kita pindahkan betul ke wadah lain yang kita isi dengan nutrisi 400 ppm. Terus dijemur di bawah sinar matahari, dan terus kita pelihara setiap hari, setiap pagi, setiap sore kita lihat apakah perlu ditambah, apa perlu dibersihkan. Nah, setelah itu benih akan keluar lagi daun keempat. Ketika keluar daun keempat, benih selada ini sudah butuh nutrisi yang lebih tinggi, sama seperti bayi manusia. Waktu masih bayi sampai 6 bulan air susu ibu aja cukup. Setelah 6 bulan kan gak cukup, dia sudah mulai harus perlu makanan padat, sama seperti tumbuhan. Nah, benih selada ini pada saat daun 4 keluar itu harus diberi nutrisi 800 ppm. Sampai dengan panen nutrisinya tetap sama. 800. Jadi berbeda dengan kangkung. Episode yang lalu kita belajar kangkung, ketika tumbuh daun kelima dia harus ditambah nutrisinya menjadi 1200 sampai panen. Kalau selada tidak, cukup 800 sampai panen ya. Ini adalah benih selada yang sudah berusia 15 hari. Artinya sejak benih itu bertemu dengan rokul itu sudah 15 hari. Sudah 15 hari jadinya seperti ini. Di sini kita lihat ini nutrisinya tentu saja 800 ppm. Ini lumutnya sampai tebal ya, karena sinar mataharinya banyak, dan ini sudah di spray. Kalau sudah besar ini biasanya saya nggak spray lagi, tapi saya siram-siram dengan air mengalir seperti itu ya. Airnya air baku juga kan kalau dibilang siram-siram tadi betul. Ya. Siram-siram dengan bukan air. Airnya yang dari sini, bukan ya. Benih tidak boleh kena nutrisi. Gitu. Daun jangan sampai kena nutrisi. Apa yang terjadi? Terbakar. Karena nutrisi itu kan pekat ya, dibanding dengan TDS 0 kan ya, air murni. Jadi kalau daun kena nutrisi, segeralah bilas dengan air TDS 0 ya, di-spray dengan sprayer yang tadi, di-spray supaya nutrisi yang kena daunnya itu luruh seperti itu ya. Nah, ini selain itu ada hal yang harus diperhatikan. Seringkali walaupun kita sudah arahkan akarnya ke dalam lubang, karena pertumbuhannya cepat, dia tuh nanti keluar lagi batang yang kurus gitu tinggi ya. Nah, setiap pagi kita harus rapiin akar itu. Caranya ada 2. Yang pertama, kita masukin lagi akarnya ke bawah, tapi kadang kita takut nanti malah patah. Nah, cara kedua adalah menggunakan cuilan-cuilan rockwool yang sudah direndam, itu kita kita tambel, kita tutup terus sampai mana sih batasnya? Sampai betul-betul
di bawahnya 2 daun yang keluar itu. Kenapa sih harus seperti itu? Kalau kita biarkan akar itu terlalu tinggi di atas, batang tumbuh terlalu tinggi di atas rockwool baru daun, pada saat dia besar segini bisa patah. Oh, nggak kuat ya? Nggak kuat, karena daunnya demikian lebat, demikian tebal, itu bisa patah. Karena itu kita harus setiap hari perhatikan sampai, ya satu-satu ya. Ya betul, sampai usia 9 hari biasanya. Setelah 9 hari terlalu riskan kalau kita utak-atik nanti patah. Gitu. Jadi 9 hari kita terus. Nah, kalau sudah dia bisa berdiri tegak gini, kita sudah aman ya. Aman. Ini lumut nggak apa-apa ya? Sedikit-sedikit ya, biarkan aja ya. Ya. Jangan sampai semuanya tertutup sama lumut. Jadi lumutnya setiap sore, biasanya kalau matahari sudah tenggelam, kita kalau mau melakukan sesuatu terhadap benih, jangan saat dia berfotosintesa ya. Jadi jangan sudah jam 9 kita kesiangan gubruk-gubruk, terus benihnya sama kita ditekan-tekan akarnya, terus ya habis gitu diganti nutrisinya. Lebih baik kita tunda sampai matahari terbenam kalau kita sudah kesiangan. Jadi setelah jam 6 kan matahari sudah hilang, baru kita lakukan treatment ke benih tersebut ya. Kalau nggak kasihan benihnya stres gitu. Nah, di sini kelihatan ya. Coba Cinovi bisa tebak nggak? Ini kira-kira benih apa kalau dari bentuk daunnya? Dari seperti ini ya. Ini ya, bukan? Ya betul. Ini namanya green coral ya. Green coral. Perhatikan ya. Daun yang besar dengan daun yang kecil ini beda. Iya, aduh bedanya. Daun yang kecil ini disebut daun lembaga. Itu yang waktu awal dia tumbuh kan? Nanti lama-lama dia akan mati. Jadi dia hanya diperlukan untuk berfotosintesa pada saat awal. Untuk membentuk tanaman yang sesungguhnya. Selanjutnya akan seperti ini begitu ya? Dan benih, daun lembaga ini biasanya bentuknya lain dengan daun yang sudah besar. Jadi jangan bingung, kok saya nanam selada keriting, kenapa keluarnya enggak keriting? Nah itu karena daun lembaga. Biasanya dia memang berbeda dan dia akan mati lama-lama. Saya kasih lihat setelah 15 hari akarnya sudah keluar. Panjang juga ya akarnya ya. Makanya harus perlakukan hati-hati. Jangan seradak seruduk gitu ya. Kalau kita merawat tanaman ini sudah bisa dilihat bahwa akarnya ini sudah nembus ya, sudah nembus ke bawah ya, sudah tembus ya. Nah kemudian yang ini Cinovi bisa tebak nggak? Ini kira-kira. Ini kali ya? Ya betul. Ini green romaine. Ini green sih sebenarnya. Ya ini green romaine. Sama seperti yang tadi daunnya yang dua lain ya. Sama betul. Daun yang sudah besar. Dan ini juga akarnya sudah sampai mulai sini. Tembus ya? Ya sudah kemana-mana nih. Kalau dilihat dari bawah, mungkin kamera bisa lihat bahwa akarnya juga sudah tembus. Ke bawah. Nah. Kalau disorot lebih dekat, semua benih ini sudah keluar daun kelima. Artinya apa? Sudah waktunya dia pindah dari kotak persemaian ke rumah tanam. Ya, kalau ini disebutnya media tanam, rockwool. Kalau rumah tanam apa? Dalam hal ini kita mau menggunakan botol bekas air mineral sebagai rumah tanam. Ya. Ini seperti rumah tanam seperti ini ya. Betul. Jadi ini semua sudah keluar daun kelima. Sudah waktunya dia pindah ke rumah tanam. Ketika memindah-mindah benih, ingat jangan sampai ada nutrisi yang ketetesan daun ya. Makanya saya udah terbiasa jalannya muter karena saya nggak mau ada nutrisi yang kena ke daun. Oke, baik. Sekarang bagaimana cara memindahkannya? Apa yang harus disiapkan? Hanya satu hal aja sih selain rumah tanamnya ya, yaitu kain flanel. Kain flanelnya panjangnya kira-kira 50 cm, warnanya bebas, apa saja, tapi kita disarankan pakai hitam atau putih karena warna-warni itu menarik hama. Pink, kuning, merah itu nanti menarik hama untuk datang karena seperti bunga, seperti mau ada penyerbukan gitu. Nah, lebarnya 1,5 sampai 2 cm, jangan lebih dari 2 cm karena nanti terlalu besar susah kita melilitnya gitu. Ini panjangnya kira-kira 50 cm. Kita rendam sejumlah, kita siapkan sejumlah yang kita ini tanam ini ya. Ini direndam sama air apa sih? Sama air nutrisi yang sama
dengan nutrisi yang yang tidak, nutrisi terakhir. Oh, yang 800. Oh. Karena nanti fungsi dari flanel adalah seperti sumbu. Dia akan membawa nutrisi yang ada di dalam botol naik ke rock wool dan memberi makan tanaman kita. Dia harus direndam minimal 2 jam ya. Supaya apa? Supaya betul-betul sampai ke serat-seratnya tuh sudah penuh dengan nutrisi ya. Jadi tanaman ini tidak sempat kekurangan nutrisi. Kalau kita rendam baru 10 menit, kita sih pegang emang basah ya. Tapi belum semua semenit juga langsung basah, tapi dia belum semua terserap dan tanaman ada jeda waktu di mana dia tidak mendapat nutrisi. Sementara di sini dia dapat nutrisi yang kaya ya. Jadi kita siapkan ini kain flanel 50 cm dikali 1,5 atau 2 cm lah ya. Kemudian rumah tanamnya saya ambil ya. Nah, ini dia rumah tanamnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, siapkan rumah tanam. Ini saya menggunakan botol bekas air mineral yang saya beri bolong-bolong. Ya, ini bolong-bolongnya nggak usah semua kan ya? Jangan, kalau semua air ya. airnya bubar berjalan. Jadi kira-kira kurang lebih sama dengan ujungnya botol nanti, kira-kira di bawahnya sedikit gitu. Kemudian botolnya juga kita beli bolongan yang banyak supaya apa? Supaya oksigen bisa keluar masuk dengan leluasa. Kalau tidak ada bolongannya, nanti oksigennya hanya dapat dari sini aja ya, dari luar. Sementara di sini ada aerator yang juga memproduksi oksigen. Terus tepiannya saya kasih selotip karena tepiannya tajam. Nanti bisa melukai daun ketika daun sudah tambah besar. Oke, jadi ini adalah rumah tanam sederhana yang terbuat dari botol bekas air mineral yang diberi insulator. Ini boleh pakai lakban hitam, boleh. Maksudnya lakban hitam terus dilakban? Ya, dilakban terus baru dibolong-bolong, boleh. Maksudnya boleh seluruh botolnya dililit lakban gitu? Ya, boleh pakai aluminium foil. Fungsinya apa? Untuk menghambat sinar matahari masuk. Gitu. Kalau sinar matahari masuk, maka lumut akan merajalela. Maka yang banyak makan nutrisi nanti lumutnya, bukan tanamannya. Kan kasihan, tanamannya rebutan sama lumut. Kita bersihinnya juga susah. Sudah nempel semua nanti di bagian dalam botol. Nah, Stella pakai apa nih? Saya menggunakan bubble wrap yang sudah dilapisi sama aluminium foil. Bukan saya yang melapisi, tapi memang sudah ada ya. Sudah. Kenapa saya pakai bubble wrap? Karena bubble wrap ini punya fungsi insulator. Jadi menahan matahari memanasi nutrisi di dalam botol. Gitu. Jadi panas matahari itu mantul. Ya, mantul karena aluminium foilnya, dan si bubble wrapnya itu menjaga nutrisi tetap dalam keadaan tidak panas. Nutrisi itu tidak boleh lebih dari 27 derajat Celcius idealnya ya. Jadi ini sudah siap. Kemudian kita tuang ini nutrisi 800 ppm yang tadi kita buat. Ya, kita tuang pelan-pelan sampai sebatas lubang terakhir di atas bawah. Yang paling bawah ya. Ya, betul. Nah, kalau sudah, ini kita siapkan, kita ambil satu kain flanel dan kita ambil satu rock wool ya, lalu kita lilitkan. Bagaimana melilitkannya? Ini tidak perlu sampai paling atas, cukup kira-kira 2/3 badannya rock wool. Kita lilit satu kali juga sudah cukup, sampai jadi kira-kira seperti ini. Nah, Cinovi bantu tarik ya. Cinovi tarik. Jadi ini semacam sumbu ya, kalau kita lampu minyak gitu ya. Sampai dia di bawah. Nah, kita pasang sampai dia, kita putar sedikit supaya ujung paling bawah rock wool itu masuk ke dalam botol, tapi jangan terlalu dalam ya. Dia akan membantu memegang si rock wool. Nanti tambah lama kan tanaman kita tambah besar. Dia butuh pondasi
yang mencengkeram dia supaya dia tidak roboh. Sudah seperti ini kita taruh. Ya mirip sumbu ya, kalau kita punya lampu minyak, ada sumbunya untuk minyak. Kita jemur. Kita lakukan lagi ya, karena ini ada 3. Cinovi mau coba nggak? Boleh. Nah, ini Ci. Ini perlu dengan kehati-hatian. Ya. 1/3. Ya, seperti ini begitu? Ya, betul. Saya bantu tarik ya. Baik. Oke, kita masukkan ya. Ya, sudah cukup, betul. Cukup ya? Iya, sudah cukup. Sudah kokoh kan ya, dia nggak goyang-goyang. Lalu kita taruh seperti ini. Oke. Jangan lupa nanti ini kasih air ya. Kasih air ya, tadi belum. Baik. Ups, satu lagi ya. Hati-hati melakukannya, ini jangan sampai teman-temannya ada yang kena air ya. Ya, ada yang kena. Kita lilit seperti ini. Jadi flanel ini fungsinya seperti sumbu. Dia akan membawa nutrisi ke rockwool dan ke tanaman. Ya, sudah. Nih, dah kita taruh. Kemudian kita jemur. Setiap hari kita lihat apakah nutrisinya perlu ditambah atau tidak. Ya. Jadi ini ditunggu sampai umur 45 hari. Satu hal lagi, kita meletakkan rumah tanam ini di dalam baskom yang kita isi air. Oh, baskom ini diisi air. Ya, fungsinya apa? Untuk menjaga supaya suhu nutrisi di dalam ini tidak terlampau panas. Kan sekarang musim panas, mataharinya bayangkan kalau dia dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ada di luar, terkena sinar matahari langsung, tanamannya super happy. Tapi nutrisinya kita harus jaga supaya dia tetap dalam suhu yang baik, yaitu suhu ideal paling tinggi 27 derajat Celcius. Jadi kita rendam air. Ini airnya karena di luar nggak ada hubungan ini, ya, air pump apa aja bisa betul. Ya. Yang harus diperhatikan jentik nyamuk. Oh iya. Boleh kita pakai abate bisa ya. Atau kita ganti setiap 2-3 hari. Saya lebih suka ganti karena lama-lama juga berlumut. Itu pasti lumut tuh tumbuh. Jadi saya biasanya ininya saya sikat, terus saya ganti air rendamannya, terus saya pindahin lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Ada satu hal yang jangan kita lupakan, yaitu aerator. Oh iya. Ya, episode yang lalu kita belajar ya bagaimana caranya kita menolong tanaman untuk memperoleh faktor U, yaitu udara yang maksimal. Caranya kita pakai aerator. Aerator ini bisa kita masukkan ke dalam lubang yang saya angkat ini. Ini lubangnya. Oh, lewat sini ya, pipanya. salah satu lubang yang besar. Kita masukin selangnya, terus batunya masukkan juga, lalu kita sambungkan ke aerator dan kita biarkan aerator itu terus menyala tanpa pernah berhenti. Aerator selain memberi udara, oksigen yang banyak di dalam nutrisi, aerator juga membuat nutrisi ini tetap sejuk. Karena kan bubble-bubble ya, dia membuat nutrisinya juga membantu si nutrisi suhunya tidak naik. Kemudian juga mencegah jentik nyamuk tumbuh di dalam, karena nyamuk kan tidak suka di air yang bergerak, dia kan di air yang tenang. Jadi dengan memberikan aerator kita menolong tanaman mendapatkan oksigen yang maksimal, membantu supaya nutrisinya suhunya lebih stabil dan mencegah supaya nyamuk tidak berkembang biak di dalam. Nah, kita biarkan tanaman ini tumbuh sampai dipanen di dalam rumah tanam ini. Nah, sekarang yang kadang-kala menjadi masalah tadi untuk memberikan udara lewat aerator tadi, kadang kan ini sementara harus kena sinar matahari. Contohnya di tempat saya nih, untuk memberikan bantuan udara mesti cari colokan nih, colokannya jauh. Ya, betul. Nah itu boleh nggak misalnya pagi sampai sore gitu ya,
dia mandi simat. Udaranya malam hari aja. Oke, jadi pada dasarnya tidak ada aturan baku ya. Semua itu tergantung kondisi rumah kita seperti apa. Tapi kalau kita bicara situasi yang ideal, dia seperti harusnya itu ya, setiap saat ya. Betul. Kita bisa pakai kabel yang bisa dipanjangin, misalnya gitu. Itu kabelnya bisa kemana-mana. Ya, memang itu repotnya betul. Iya. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, kemudian dia baru malam hari, itu juga nggak apa-apa. Cuma barangkali pertumbuhannya nanti akan tidak terganggu semaksimal. juga ya. Barangkali ya, saya juga belum pernah. Karena kebetulan di tempat saya pasang terus-terusan 24 jam. Ya mungkin nanti, ini kan Cinovi akan bawa pulang. Dan Cinovi akan pelihara. Nanti di episode yang akan datang kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Gitu. Mungkin bisa sedikit cerita seperti si kangkung itu. Nanti bisa ditayangkan ya hasil apa yang saya lakukan dengan memberikan bantuan udara hanya malam saja karena colokan terus dan matahari karena mendung terus waktu awal itu ya, waktu awal menanamnya tuh dari menyemai itu waktu pertama kena sinar matahari seharusnya mendung terus tuh ya karena musim hujan. Nah, itu nanti pemirsa bisa menyaksikan perbandingannya ketika benar-benar dia sinar matahari dengan full, dengan bagus, dengan yang seperti yang saya tanam nih, saya coba begitu. Waktu episode yang lalu kan kita sempat menanam menyemai kangkung di dalam keranjang bulat. Nah itu kan saya bawa pulang dan saya lanjutkan. Sementara Cinovi kan kita ulang prosesnya, kalau nggak salah selisih 2 hari ya. Terus Cinovi pelihara dan itu nanti kita akan lihat ada fotonya, perbandingan. Selisih 2 hari, tapi bedanya antara yang kena sinar matahari full dan yang kurang eratornya 24 jam dengan yang punya Cinovi yang eratornya hanya kalau malam hari sama sinar mataharinya ya nanti ada nanti enggak gitu kan ya. Gitu. Nanti kita bisa lihat. Besok saya mulai panen nih. Kangkungnya cuman mungkin jadi cak kangkungnya semangkok kecil kali. Cak kangkungnya buat sendiri. Buat sendiri, nggak jadi bagi-bagi deh. Di dalam salah satu rumah tanam, ini sebetulnya rumah tanamnya tadinya seperti ini sama aja, tapi saya letakkan di dalam botol bening supaya pemirsa bisa melihat bahwa ketika tanaman tumbuh dengan baik, setelah 45 hari tanamannya jadi besar dan subur, kemudian akarnya berwarna putih. Bukan berwarna hitam atau keruh atau coklat dan panjang serta tebal. Itu. Nah, kalau pemirsa melihat ada yang hitam-hitam itu flanelnya, bukan tanah, bukan lumut. Jadi akarnya putih tapi flanel tapi flanel yang ada digunakan sebagai sumbu tadi dan dia akan terus ada sampai tanaman ini dipanen. Nanti ya tentu kita buang. Tidak bisa digunakan lagi biasanya karena sudah penuh dengan akar. Demikian kira-kira Cinovi prosesnya. Lumayan jadi juga. Ini kan sudah berumur 15 hari, pas 30 hari lagi. Nanti kita lihat jadinya seperti apa kalau saya yang melihat. Ya pemirsa, aduh ini menarik sekali ya. Ternyata banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dengan bertanam dengan metode hidroponik ini. Sebetulnya sih sederhana, cuman butuh ketelatenan, ketelitian, dan kesabaran. Tapi sekali lagi hasilnya sangat memuaskan. Nih, kayak tadi saya bilang, ini nggak tega nih buat dimasak atau dilalap begitu ya. Cocoknya buat pajangan aja gitu ya. Bunga ya ini. Iya, seperti bunganya cocok buat pajangan aja. Nah, tapi ini satu hal yang cukup menarik buat kita semua ya. Supaya kita makan makanan sayuran khususnya seperti tadi di awal sudah diceritakan oleh Ibu Stella, yaitu dengan nutrisi yang baik untuk kesehatan kita dan tanpa pestisida dan sebagainya, pasti sehat ya. Oke, jadi silakan pemirsa untuk mencoba ya yang kita kemarin di bulan lalu belajar nanam kangkung, mungkin sudah ada yang mempraktekkan. Sekarang mari kita praktekkan untuk menanam selada hidroponik. Bibit bisa dibeli lewat online juga ya? Banyak ya. Tersedia dengan berbagai macam merek. Gitu. Nah, nanti episode berikutnya kita akan belajar tanaman yang lainnya ya Bu Stella ya. Sangat menarik sekali.
Oke, Bu Stella, terima kasih banyak sudah memberikan pengetahuan cara menanam bahkan makan makanan sehat. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bu Stella, Tuhan memberkati Bu Stella. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Oke pemirsa, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. See you. Missing someone